pengkondisian, makanya takut itu perlu diedukasi. Takut kepada Allah perlu diedukasi tidak? Sangat perlu, Pak. Sangat perlu. Tapi berani kepada Allah, nggak ada edukasinya. Karena keberanian itu sebuah naluri, sebuah sifat yang ilmiah dan alamiah. Paham di sini ya Bapak Ibu ya? Jadi seseorang ketika dia lahir sudah melekat sifat keberaniannya. Hanya saja ketika dia hidup, berkembang dalam lingkungan dan kondisi inilah yang menjadi traumatik. Ada pengalaman-pengalaman. Karena dibully itu ya? Dirundung, dikerjain sama teman-temannya yang mengakibatkan dia kemudian stres, rasa takut muncul. Jadi saya harus tulis sebentar Bapak Ibu ya. Ini untungnya kalau roadshow begitu, Bapak Ibu bisa menyimak secara langsung. Biasa saya menjelaskannya seperti ini. Oke, jadi kalau anak-anak kita Bapak Ibu, tadi sifat berani itu apa? Alami ya. Berani ini alami. Fitrahnya sudah ada. Oke. Jadi hanya rasa takut itu muncul ketika ada satu kondisi-kondisi keadaan yang menjadikan ada pengetahuan yang masuk, ada keilmuan yang masuk, ada pengalaman yang masuk, sehingga dalam bayangannya, dalam benaknya baru ada muncul rasa takut. Jadi kalau tidak diajarkan, anak-anak itu tidak ada rasa takut. Berani naik-naik meja nggak anak-anak itu? Berani, orang tua awas jatuh gitu ya. Anak kecil nggak ada rasa takutnya gitu. Jadi keberanian ini sebuah alami, fitrah, naluri yang memang dia sudah Allah berikan kepada manusia. Lalu ini dalam perjalanan masa waktu, Bapak Ibu ya, masa waktu berjalan. Kemudian tadi nih pengetahuan ini yang menjadikan kita menyusut keberaniannya. Keberaniannya menyusut. Semakin kecil, makin kecil, jadinya yang banyak justru merasa takutnya. Takut gagal, takut nggak bisa, gitu ya. Naik sepeda, nah pembelajaran yang menjadikan dia jatuh, takut lagi di situ. Ketika lagi jalan, belajar jalan anak-anak Bapak Ibu paham betul ya, ketika anak-anak jalan jatuh berapa kali dia? Berkali-kali. Takutnya dia? Nggak takut. Belajar mengendalikan rasa takut, tapi nggak berhenti kan? Iya Bang. Naik lagi, nangis, tapi kan sebentar ya. Dia bangkit lagi, jalan lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, jalan lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, jalan lagi. Itu naluri keberanian begitu. Tapi begitu sudah dewasa, sudah besar Bapak Ibu, karena pengetahuan banyak gitu, keilmuan banyak, sehingga justru mengecilkan rasa keberanian dan membesarkan rasa takutnya gitu. Jadi hari ini Abang ingin mengembalikan fitrahnya, bahwa kita diberikan keberanian. Fitrahnya ya, diberikan keberanian. Maka ketika kita mau memulai usaha, mau memulai dagang, mau melamar pekerjaan, bahkan mungkin melamar pasangan, itu harus berani. Soal ditolak, soal jadi atau tidak, kita tawakal Allah. Karena bertindak untuk mencapai keberanian itu tanda bahwa ibu percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi itu diajarkan keberanian. Ketika menghadapi lawan, menghadapi lingkungan yang demikian sangat besar kemampuannya, dan kalau ditimbang itu sangat tidak seimbang. Nabi Musa alaihissalatu wassalam, beliau menghadapi Fir'aun. Itu kan gak imbang. Iya Bang. Kalau ketakutannya yang lebih banyak, nggak jadi, dia nggak sukses itu. Tapi keberanian itu kadang-kadang apakah dengan nalar dan logika? Sangat logika, Bapak Ibu. Jadi keberanian itu sesuatu sifat yang alami, dilekatkan dan sangat logika. Tapi keilmuan pengetahuan kita menghilangkan berani dan memunculkan ketakutan. Logikanya begini. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penyayang? Betul ya? Betul Bang. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi rezeki? Betul Bang. Terus kenapa nggak berani gitu? Iya kan? Iya. Allah Maha Pemberi rezeki? Iya Bang. Yakin? Yakin. Ya udah yakin. Kalau gagal gimana Bang? Tuh. Tapi nggak laku Bang. Turun lagi. Padahal kalau yakin gitu, takut nggak laku.
Soal laku tidak laku, Allah yang bakal memberikan rezeki. Rezeki. Nanti ada hukum kepantasan. Yang pantas diberikan rezeki banyak adalah mereka yang mau usahanya maksimal. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan kepantasannya. Tapi beraninya harus memulai, itu yang lebih utama. Baik, paham sampai di sini ya? Jadi, abang mengembalikan Bapak Ibu, bahwa keberanian itu sifat alami, sifat fitrah. Jadi kalau anak-anak berani sama orang tua, fitrahnya memang begitu. Anak-anak sering lawan nggak sama orang tua? Sering, Bang. Jangan lari, malah lari. Jangan berisik, malah makin berisik. Fitrahnya begitu. Wahai suami, kalau para istri kemudian berani, fitrahnya memang begitu. Inspirasiku Rasul. Jadi fitrahnya memang demikian, pahami ya. Jangan sampai kemudian sifat rewelnya sang ibu, sifat rewelnya sang ibu itu menjadikan anak-anaknya, Bapak Ibu, mengenal, mengerti mana yang baik, mana yang buruk, gitu. Sifat rewelnya ibu-ibu begitu. Awas nak, tangannya kotor, gitu ya. Kalau nggak dibilangin, buat anak-anak nggak ada bedanya kotor sama bersih. Iya, Bang. Mainan kotor, makan nggak bercuci tangan, tapi ibu rewel. Awas banyak kumannya. Ya, sehingga Bapak Ibu, anak-anak yang besar dalam kondisi sangat terpelihara, terpelihara, nggak suka main kotor-kotoran, besarnya gampang terserang penyakit. Betul. Kenapa? Karena tubuhnya tidak mentoleransi. Jadi cucu saya itu kalau hujan tak suruh mandi hujan. Orang tuanya, nanti sakit gimana nih? Biarin supaya dia bisa mentoleransi dengan alam. Itu namanya imunisasi alami. Ya, imunisasi alami. Jadi bermain dengan alam, bermain dengan lingkungan, menjadikan tubuh kita juga mengenal penyakit lebih dini. Sehingga tubuh kita juga jadi berani melawan penyakit. Tapi kalau awas ini, awas itu, awas ini, awas itu, sehingga memang kondisi tubuhnya belum mengenal penyakit, tak kala dia masuk dalam usia tertentu, gampang terserang penyakit. Gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu anak-anaknya kreatif, lari kemana-mana, biarkan. Bila perlu, jangan dilarang untuk lari kenceng. Bawa ke lapangan, suruh lari yang kenceng. Supaya dia jadi pelari tercepat dunia. Lu iya kan? Kalau nyanyi-nyanyi, jangan berisik, jangan. Bawa ke studio, ajarkan dia bernyanyi. Potensi anak-anak banyak. Hanya kita yang sering melarang. Sebetulnya potensi Allah berikan kepada kita nih Bapak Ibu besar sekali. Cuman pengetahuan yang menyempitkan. Jangan-jangan gini Bang, aduh nanti kalau gagal gimana? Kan bisnis ada pengetahuannya Bang, ada ilmunya. Kalau saya nggak ada ilmunya bagaimana Bang? Kalau saya mau sesuatu nggak ada pengetahuannya gimana Bang? Padahal saya sering katakan Bapak Ibu, jika tujuannya baik, meskipun kita nggak tahu bagaimana caranya, bertindak saja. Nabi Musa alaihissalam ketika Allah perintahkan pergi ke utara, pergi aja. Iya, Bang. Dan dia nggak tahu bakal di depan ketemu sama lautan. Begitu ketemu lautan, ya Rob, ini gimana perintah? Jalan udah buntu, di depan ada lautan. Maka kalimat sederhananya begini Bapak Ibu, lakukan apa yang bisa, yang tidak bisa serahkan sama Allah. Orang berani begitu. Oke? Nyambung nggak nih? Jadi Abang mengembalikan lagi kepada satu kondisi di mana sebetulnya keberanian sudah tertanam di dalam diri kita, sudah terinstal di dalam diri kita, tetapi kemudian lingkungan dan keadaan yang membentuk keberanian semakin menyusut dan meningkatkan rasa takut. Jadi takut itu produksi alami dunia. Ya, Allah memberikannya rasa keberanian. Makanya takut ini perlu diedukasi. Adanya edukasi supaya benar. Kita harus takut kepada Allah. Kalau tidak diedukasi takut kepada Allah, bahaya. Allah Maha mendengar. Yakin ya? Yakin, Bang. Tapi masih sering gibah nggak, Bu? Berarti takut kita belum benar tuh. Kita masih berani sama Allah. Allah Maha melihat nggak? Maha melihat, Bang. Masih sering berbuat dosa seolah-olah Allah nggak ngeliat. Kan berarti rasa takut kita belum teredukasi, Pak.
yang muncul rasa beraninya. Berani. Makanya penting diedukasi rasa takut, keberanian naluri. Itu sebabnya kalau kita hari ini temanya bagaimana memunculkan keberanian, sebetulnya keberanian nggak perlu dimunculkan. Iya. Sudah ada di dalam Bapak Ibu. Tinggal dibangkitkan berarti Bang. Tinggal dibangkitkan lagi. Karena selama ini kita teredukasi rasa traumatik berlebihan, lalu yang muncul lebih banyak rasa takutnya dan keberaniannya semakin menyusut. Gitu. Gitu Kang Hakim. Baik Abang, terima kasih untuk pembahasan di segmen awal ini menyadarkan kita bahwa ternyata kita itu memiliki keberanian Bang ya. Dan itu fitrah. Fitrah. Jadi kalau kita ada rasa takut untuk berusaha untuk memulai suatu perjuangan atau suatu upaya dalam mencapai harapan, kalau rasa takut itu belum juga hilang, kita harus ingat kembali ke fitrah. Ya. Betul. Ada Jadi keberanian dalam selama diri ini kita. ada traumatik yang menyebabkan pengalaman-pengalaman rasa takutnya. Takut. Harus kembali kepada fitrah. Baik. Harus kembali kepada fitrah. Baik sahabatku, kita akan melanjutkan belajar kita di program Ini Sudah Psikoroso ini bersama Bang Hak tentunya.